Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Selamat siang, kembali lagi bersama kami di media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Bersama dengan saya, Markus Kari SPD, selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Dan pada kesempatan ini, saya akan memandu kita untuk masuk dalam program podcast Masif dengan judul Bagaimana Bisa Menjadi Seorang Penyiar, atau bahasa yang lebih gaul dikenal yaitu presenter. Nah, saya tidak sendiri, bersama dengan saya ada siswi kelas 10 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Perkenalkan, nama saya Kalisa, saya dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Ingrid dari kelas 10C. Oke, baik, kita langsung saja karena kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita akan mendengarkan kisah perjalanan beliau, dan beliau juga merupakan seorang penyiar di RRI Atambua yang saat ini sudah menempatkan diri di RRI Produksi Alor. Selamat siang kakak. Selamat siang, terima kasih. Sehat-sehat kakak, gimana kabar? Yang pastinya sehat, makanya bisa datang ke sini. Kabarnya puji Tuhan untuk hari ini luar biasa baik, dan juga senang sekali bisa mampir ke SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Baik, terima kasih banyak kakak. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pastinya sebentar kita akan mengulas terkait dengan judul kita pada video ini, yakni bagaimana bisa menjadi seorang penyiar. Pastinya kakak sebagai seorang penyiar tahu. Oke. Baik, tapi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Hendrika Kaisnube, SPD. Saya pendidikan biologi, tamatan dari UKW Kupang tahun 2013. Seorang guru. Iya, ini saya seorang guru biologi, tetapi dalam perjalanan waktu setelah menyelesaikan studi, saya melamar kerja di RRI Atambua. Dan juga saya klarifikasi dulu tadi di awal itu, saya itu sebagai penyiar di RRI Atambua, khususnya di Programa 1, Radio Pemberdayaan Masyarakat. Dan juga saat ini kenapa saya berada di Kalabahi, di Alor begitu. Itu sejak tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 Juni, di SK-nya saya itu ditempatkan sementara di RRI Stasiun Produksi Alor. Mengapa? Karena radio kami baru saja diresmikan di tanggal 13 Juni kemarin, dan sementara untuk SDM-nya, khususnya untuk penyiar belum ada, kami didatangkan dari RRI Atambua. Jadi di sini saya tidak sendiri, tapi bersama dengan teman-teman reporter, teman-teman teknik, yang mana kami didatangkannya dari Atambua. Tapi khususnya untuk penyiar, saya 1 bulan. Bulan Juli saya sudah kembali ke Atambua dan teman-teman saya yang ganti. Dan juga udara, biasa kalau dengan radio itu biasanya lebih dikenal dengan Henny Kaisnube. Iya. Kaisnube. Jadi kalau di RRI Atambua dengar di frekuensi, kalau di seputaran Atambua di 91,5 itu saya Henny yang ini. Kemudian kalau di RRI Stasiun Produksi Alor di 97,2 saya Henny yang ini sudah. Oke, dan saya mau tambahkan dulu, asal saya itu dari Keva. Saya orang Keva, orang Dawan, asli Dawan, status berkeluarga. Jadi kalau pemirsa yang senang sekali mendengar radio, di FM apa kakak? Kalau di RRI Atambua 91,5 MHz. Kalau di RRI Stasiun Produksi Alor di setiap hari untuk saat ini di bulan Juni di 97,2 itu saya di FM 97,2 itu. Nanti kita berjumpa dengan kakak ini secara suara ya. Iya. Ya mau mampir juga boleh dong. Oke.
Kalau di sini kantornya di mana? Oke, kalau di Alor, sekali lagi untuk studio kami RRI Stasiun Produksi Alor baru saja di launching di tanggal 13 Juni 2023 berada di Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, Kecamatan Teluk Mutiara. Biasa di sini kebanyakan orang kenal itu dengan kantor daerah lama ya. Ya, atau pemancar. Iya, atau pemancar atau sampai di RSPK, di sebelahnya RSPK seperti itu. Ingrid mungkin ada pertanyaan. Kira-kira perjalanan kakak dari penyiar itu bagaimana? Oke, baik, ini pertanyaan menarik dan juga selama ini memang saya tunggu-tunggu begitu ya. Baik, seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa saya itu sarjana pendidikan biologi dan juga di saat saya masih berada di bangku sekolah seperti adik-adik, itu cita-cita saya itu berbeda jauh dari yang sekarang. Inginnya jadi kesehatan, tetapi berubah-ubah dan juga setelah menyelesaikan studi, itu beberapa sekolah memang saya masukkan lamaran, tetapi semuanya jalan Tuhan. Ketika saya memperjuangkan diri untuk menjadi seorang ASN, saya pergi ke suatu tempat, itu di tahun 2013. Saya pergi untuk mengikuti tes di salah satu sekolah yang jauh dari tidak saja di seputaran Belu atau Keva, jauh lah seperti itu. Ada yang menginformasikan bahwa ada lamaran, ada buka lowongan kerja untuk RRI Atambua. Ketika itu saya mendengar, saya bilang, itu untuk apa Bapak? Untuk menjadi seorang penyiar dan juga lain sebagainya. Dengarnya bagaimana? Itu ada salah satu bapak yang memberitahukan saya bahwa ada lowongan begitu. Secara lisan. Iya, secara lisan bertatapan muka. Kemudian saya meyakinkan diri untuk bisa memasukkan lamaran. Jadi ketika memasukkan lamaran, saya itu jujur tidak punya di tahun 2013. Jadi saya tidak punya pengalaman apa-apa terkait dengan menjadi seorang penyiar itu apa. Untuk radio ini jujur, sekarang ini sudah cinta. Tapi dulu jujur saya tidak pernah, jarang sekali dengar radio. Akhirnya saya kasih masuk lamaran, akhirnya kami beberapa orang diterima, dan dari situ saya dipercayakan jadi seorang penyiar. Karena mungkin lihat juga dari gelar pendidikan juga lain sebagainya, saya dipercayakan jadi seorang penyiar. Dan di situ belajar. Belajar itu namanya, pertama itu kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu sama sekali terkait bagaimana menjadi seorang penyiar dan juga lain sebagainya. Tapi saya belajar secara perlahan-lahan, tetapi di samping itu saya masih berpikir untuk mau menjadi seorang guru. Karena saya bilang ini untuk sementara, memang saya lamar di sekolah-sekolah belum diterima begitu. Dan biar saja saya kerja begitu. Jadi saya kerja dengan pokoknya dengan apa yang ada, pengetahuan saya yang ada yang sangat minim sekali, saya bilang. Sangat minim sekali saya kerja di situ. Jadi dengan perjalanan waktu saya masih saja mengikuti tes ASN. Di belakang layar itu saya masih, tapi walaupun tidak diketahui ya, mohon maaf ya. Untuk kepala saya mohon maaf ya. Di belakang layar itu tidak apa-apa. Sekarang sudah jadi pegawai tetapnya RRI Atambua. Jadi di belakang layar saya masih ikut beberapa kali tes ASN, tapi tidak bisa juga. Akhirnya di tahun 2017 dan itu saya siap-siap mau menikah, saya dipercayakan oleh kepala saya untuk mengurus PNBP. Di situ saya PNBP, bagaimana kita mengurus iklan dan juga lain sebagainya. Promosi orang kasih masuk iklan. Iya. Jadi di radio itu ada PNBP, bagaimana orang pasang iklan, kemudian nanti kita yang ngurus, kemudian penyetorannya kembali ke negara begitu. Saya dipercayakan dan juga di situ saya dalam hati berpikir begini, saya harus tunjukkan bahwa saya bisa, karena jujur di saat awal-awal itu tidak dianggap apa-apa. Jadi saya itu di situ saya sudah meyakinkan diri bahwa kayaknya saya gurunya tidak lagi begitu. Karena waktu itu saya sudah mengikuti tes dan juga saya sudah lulus dan juga sudah menjadi sudah menjadi pegawai tetapnya RRI begitu. Dan juga saya bilang saya tunjukkan bahwa saya bisa. Dari situ saya mengurus dan juga puji Tuhan hanya 3 bulan saya, artinya tidak sebegitu banyak, tetapi bisa mereka anggap bahwa ini juga bisa mengurus ini. Akhirnya ada senior saya yang paling saya suka. Beliau sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Sudah pensiun. Dia
mungkin lihat dari yang saya kerjakan itu, beliau secara perlahan-lahan mulai mendorong saya terus untuk menjadi seorang penyiar. Karena saya itu kadang mau di penyiar, mau di administrasi, kadang seperti itu. Ya, jadi free-nya tidak di satpam saja. Oke Kak. Nah, tadi ini kan kita bahas yang kedua terkait menjaga soalnya. Iya. Tapi kita mau tahu RRI. RRI kan yang selama ini kita tahu radio. Iya. RRI ada stasiun lah. Iya. Untuk di NTT sendiri RRI itu apa dan NTT sendiri tersebar di mana-mana. Oke, ini RRI itu adalah radio di mana dulu sebelum adanya televisi dan juga radio-radio yang lain, RRI lah yang ada di negara kita. Dan juga dia menyiarkan bahwa kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Dan itu masyarakat taunya dari mana? Bukan dari televisi, radio yang lain, tapi taunya dari RRI, Radio Republik Indonesia. Iya. Jadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Itu di bawah kami sekarang dengan perjalanannya waktu, kami sekarang di bawah naungannya Kominfo. Sudah sama-sama di sana. Jadi seperti itu. Dan juga di setiap daerah ditempatkan RRI itu punya jalan ceritanya. Contoh, kami di Atambua karena berbatasan dengan negara Timor Leste. Seperti di Kupang, itu ada RRI Kupang. Kenapa? Itu karena dia sebagai pusatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian di Alor juga sebagai daerah perbatasan, maka kenapa radio hadir di sini? Seperti itu. Kalau di Ende, Timor Leste, Ende sebagai kota Pancasila. Iya, jadi setiap kali radio dihadirkan di mana itu punya jalan ceritanya tersendiri, maka dihadirkan adanya RRI supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat begitu. Oke, mau tambahkan lagi boleh ya? Jadi saya mau tambahkan dulu. Kalau kita menjadi seseorang itu, ya, ketika ada yang menganggap remeh kita, kita harus sabar dan percaya bahwa saya juga bisa. Tapi secara perlahan-lahan, karena terkadang ada orang lain bersama kita walaupun sebagai teman atau sahabat dalam pergaulan, walaupun kita bergaulnya baik sekali, tetapi terkadang dia tidak percayakan kita untuk melakukan sesuatu dalam suatu lembaga. Jadi perlahan-lahan kita harus belajar secara otodidak atau dari teman atau dari siapapun untuk kita menunjukkan bahwa saya bisa. Dan jujur saya belum 100% menjadi seorang penyiar yang baik, masih teruslah berbenah dan juga perlu mendapatkan masukan yang banyak dari orang lain. Ini kan maksudnya di dalam semacam penyiar gitu kan. Kalau penyiar kita sama halnya dengan presenter, reporter itu ada berbeda-beda sedikit atau Iya. Dan apakah itu untuk siswa yang sekarang ini bisa tidak mereka juga bisa menjadi seorang penyiar? Bisa dong, kenapa tidak bisa? Semua orang itu bisa. Saya saja sarjana pendidikan biologi kok bisa ya. Karena belajar tentang makhluk hidup saya masih bisa. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup tapi saya bisa. Kalau menjadi seorang penyiar, menjadi reporter dan juga lain sebagainya, di luar sana coba kalian tanya. Pasti semua tidak sarjana komunikasi kan? Iya, begitu. Jadi yang pastinya kita harus belajar. Sekarang gampang kita menggunakan media yang ada, yang saat ini makin dekat kemana-mana kita bawa untuk kita belajar. Jadi menjadi seorang penyiar itu, kita tugasnya itu adalah menyampaikan informasi, menghibur orang dengan lagu-lagu, dan juga masih banyak lagi yang kita perlu hadirkan untuk masyarakat. Dan juga bagaimana supaya orang bisa tertarik dengan kita. Satu yang saya sejauh ini bukan berarti saya bisa dalam segala hal, supaya orang lihat kita, oh iya itu Henny, oh iya itu penyiar RRI Atambua gitu. Karena kita kemana-mana membawa nama lembaga. Walaupun sekarang ini saya datang ke sini memang betul berbicara terkait dengan seorang penyiar berkaitan dengan lembaga saya, tetapi kemana-mana kita membawa nama lembaga. Di keluarga pun membawa nama lembaga begitu. Padahal itu sudah di luar jam dinas. Satunya itu adalah bagaimana kita membawakan diri dengan baik. Walaupun di luar sana kita lihat, wow, tapi di depan publik kita harus tunjukkan, oh ini saya. Dan juga satu yang terpenting adalah senyuman. Berbagi dengan siapa saja itu tidak mahal, murah. Sapa teman, sahabat, keluarga, atau siapapun itu murah dan gampang untuk kita lakukan. Bagaimana perjalanan Kakak Henny dari Atambua sampai ke Alor? Kenapa Kakak Henny yang dipercayakan oleh kepala stasiun untuk Kakak Henny yang turun ke Alor? Oke.
Baik, ya sesuai yang tadi di awal itu saya sampaikan itu sesuai dengan SK-nya penempatan tanggal di bulan Juli ini, bulan Juni. Dan kenapa saya berada di Alor? Itu karena memang perintah dari atasan, mau tidak mau keluarga harus ditinggalkan. Dan itu memang surat pernyataan sudah kita tanda tangani, begitu. Dan yang pastinya bukan saya saja yang datang ke sini, tetapi nanti kami secara bergilir. Oh, berarti setelah habis masa tugas nanti teman saya akan buat, terus nanti ada di Alor lagi. Dan pokoknya sebelum ada sesuai dengan apa yang disampaikan kepala kami, sebelum ada penyiar yang ada di sini atau SDM-nya belum tercukupi di sini, yang pastinya kami didatangkannya dari Atambua. Nah, apakah nanti memang rencana dari RRI akan merekrut karyawan lagi untuk di RRI Produksi Alor ataukah bagaimana? Kalau soal SDM dan juga penerimaan pegawai dan dan juga lain sebagainya, saya sebagai bawahan jujur saya tidak mengetahui itu. Yang setahu saya tidak apa-apa. Iya. Oke. Yang pastinya ada yang penasaran dong. Iya. Jangan sampai ada yang RRI sudah dibuka, jangan sampai betul. Iya. Tapi tugas saya di sini untuk sementara saya hanya melakukan tugas sesuai apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Dan untuk penerimanya ke depan yang pastinya butuh, tapi kita tidak tahu seperti apa prosedurnya. Sehingga anak-anak muda sekarang yang mungkin punya literasi yang luas dan mungkin public speaking oke, juga bisa tertarik masuk penyiar RRI. Terus kalau selama kakak di Alor nih, kesan kakak di Kabupaten Alor bagaimana? Oke, kalau berbicara terkait Alor, ini pertama kali saya menginjakan kaki. Ini pertama kali ya. Luar biasa. Belum ya? Belum. Jadi kemarin ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa ketika seseorang mau datang ke Alor pasti banyak kekhawatirannya, ini dan itunya. Iya, sama juga seperti saya, jujur, bukan kenapa-kenapa, tetapi terkadang kita dengar dari orang lain dan juga lain sebagainya, begitu. Tapi setelah saya menginjakan kaki di tanah Alor, di Kabupaten Alor, jujur selama perjalanan, yang saya suka itu adalah pemandangan yang indah. Kotanya juga bersih, jujur. Pantainya juga walaupun pemukimannya itu banyak di pinggir pantai, tetapi sangat bersih. Apalagi di pasarnya sangat bersih sekali. Dan juga beberapa kali saya sudah ke pasar, ke pantai juga saya sudah pergi. Apalagi di perjalanan jalan utama saya sudah lewati, itu luar biasa bersih. Dan itu yang paling saya suka. Dan juga sekarang ini kita banyak bencana kan, banyak bencana yang kita hadapi. Di RRI juga ada radio tangga bencana. Itu yang kita hadapkan dari masyarakat, bagaimana menjaga lingkungan sekitar, dalam hal ini kebersihan. Kemudian yang satu saya suka itu adalah orang tidak memotong pohon secara sembarangan. Luar biasa. Dan di depan-depan pekarangan itu bersih, kemudian juga pohon-pohonnya masih hijau. Kemudian kemarin saya sampai di bukit itu juga saya herannya, kok ini sudah di atas bukit dan juga mau dibilang ini sudah di hutan, kok kenapa ya masih hijau begini. Itu yang saya sukanya itu. Dan semoga dipertahankan ya, karena memang bencana banyak, longsornya di mana-mana. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah di tempat-tempat wisata tidak di Alor? Jangan sampai hanya datang, hanya menikmati alam yang luas saja, tapi untuk tempat wisata. Siap. Kemarin kita setelah datang di hari Jumat, setelah kita sampai di hari Minggu, kita jalan-jalan dengan teman-teman. Ada sesuatu yang berbeda. Memang di Atambua juga ada pantai, di TTU juga memang ada. Tetapi satu yang paling saya suka itu adalah Mali. Mali. Ada dugongnya kemarin sebenarnya. Saya ingin sekali untuk ke sana dan juga ingin menyaksikan secara langsung seperti apa yang dilakukan di saat festival dugong itu. Betul. Dan itu dinas pariwisata. Bukan kita mau ini ya, tapi memang ini real yang kita lihat di sini. Dan juga yang kemarin itu saya suka itu adalah Mokepura. Lamangsari. Dan juga memang beberapa kali saya sudah itu berbincang bersama Ibu Pendeta Jenny terkait dengan Olang Mangsari. Iya. Beliau juga orang timur. Orang Soe. Iya, begitu. Saya kalau itu saya kenal banget. Iya. Dan juga satu. Beliau kan ketua majelis Iya, betul. Iya.
Itu. Dan juga satunya lagi yang saya suka kemarin mau ingin kunjungi ketika pas datang ada Expo Alor, di yang mana dikemas dalam beberapa festival, itu adalah tenunan, karena memang saya suka tenunan. Cepat ke sana? Tidak sempat karena memang saya dibatasi oleh waktu karena penyiar di sini untuk sementara saya sendiri. Jadi pagi nyiar, sore nyiar, jadi waktu tidak cukup. Karena memang itu tenun ikat alam itu sudah menjadi Iya. dunia dan sudah menjadi perhatian semua orang. Oke. Dan juga satu yang saya suka ketika hari ini saya datang ke SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, ternyata anak-anak ini di sini sudah luar biasa dong, mempertahankan budaya luar biasa. Yang tadi saya lihat itu tarian-tariannya juga dikreasikan dengan bagus. Kemudian ketika saya masuk di kelas 10B, ada anak sekolah sendiri yang sudah bisa bagaimana mengikat ya, tenunan ikat itu benang, talinya diikat, dan itu luar biasa. Tidak semua anak bisa, termasuk saya juga bisa. Walaupun saya penjual tenun tapi tidak bisa. Jadi anak-anak sekarang memang kita lebih kepada mereka itu bagaimana bisa mandiri prestasi. Siap. Oke. Nah, kakak ini mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan dan mungkin kan kita ya sedikit proses statement, mungkin bisa memberikan saran masukan atau tips-tips menjadi seorang penyiar. Oke, baik. Apa untuk ya bukan hanya seorang penyiar saja lah, Iya. untuk anak-anak sekolah Siap. yang nanti tamat karena ya kita tahu, dan juga kakak-kakak adik-adik mahasiswa yang sudah tamat mereka mau kemana? Oke, baik. Ini kalau di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, benar ya Pak Markus, ini satu-satunya sekolah yang punya podcast. Ada beberapa sekolah. Sesuatu yang positif dan juga membangun generasi bangsa, termasuk kita semua juga masih terus belajar seperti itu. Baik, terkait dengan topik kita di hari ini, bagaimana bisa menjadi seorang penyiar. Yang saya mau titipkan untuk adik-adik semuanya, jangan takut untuk berlangkah melakukan sesuatu. Bila Anda mau, yang pastinya pasti jadi. Iya. Jadi, untuk menjadi seorang penyiar, itu memang kita harus banyak membaca, banyak belajar, dan juga berbagai segi yang sebenarnya kita tidak tahu, kita bisa tahu di sana. Iya. Jadi, untuk apapun yang kita tidak tahu sekarang gampang, kita bisa belajar dari internet dan juga lain sebagainya, dan juga di sana kita bisa tahu. Jadi menjadi seorang penyiar itu salah satu tantangan terbesar itu adalah di saat jam kita menyiar, ya kita menyiar. Ya. Apapun keadaan di luar sana, keluarga kita seperti apa, ya kita menyiar, begitu. Itu butuh konsentrasi. Iya, karena di saat kita menjadi seorang penyiar itu adalah kita harus bahagia. Ketika kita tidak bahagia, yang pasti semuanya blank dan tidak jadi. Walaupun di udara jadi, tetapi yang pastinya orang bilang itu siapa ngomong begitu. Ya, dan juga untuk saya pribadi belum 100% menjadi seorang penyiar, teruslah belajar begitu. Iya, karena kita hidup ini usianya kita sudah lansia atau seperti apa, kita harus terus belajar. Dan ketika kita mendapatkan masukan dari pendengar, ingat itu yang paling pahit dalam kehidupan kita. Tetapi harus lapang dada menerima itu. Itu sesuatu yang positif untuk membangun diri kita, begitu. Jadi yang paling pahit itu ketika kita menyiar di dalam kepala kita dengar, produser kita dengar, pengarah acara kita dengar, dan juga kalau kita keluar dari, kalau saya keluar dari ruangan lihat produser saya senyum, oke. Oke, begitu. Tapi kayaknya mukanya asam, ya dalam hati wah itu luar biasa takutnya. Tapi ketika dia memberikan saran dan masukan, terima. Karena itu baik dan juga sangat bermanfaat untuk kita. Jadi, satu lagi yang paling terpenting adalah berdisiplin waktu. Menyiar. Jam, ya jam. Begitu. Jadi kalau ke RRI, jamnya sudah lewat, mohon maaf lahir dan batin. Iya, begitu. Bukan ini. Iya, sama juga. Ini kan bagaimana untuk adik-adik semuanya juga berdisiplin. Dan juga untuk adik-adik, untuk menjadi sarjana komunikasi itu memang semua orang punya pilihan tersendiri, tetapi belum juga. Sekarang ini kan sudah banyak yang bisa kita gunakan untuk bagaimana bisa kita memperoleh penghasilan. Ini kesempatan yang bagus dengan adanya podcast ini, belajar, jangan sampai hanya diundang oleh Pak Markus, tapi sendiri bisa buat seperti itu. Jangan sampai duduk hanya main game, selesai. Mendingan digunakan waktu kesempatan Anda, jalan ambil video, bisa dibuat di TikTok yang positif dan juga bermanfaat. Ya. Saya senang juga ingin buka, tapi memang waktunya terbatas.
Dan saya titipkan untuk adik-adik semuanya, mari kita belajar, mari kita teruslah berkarya. Yang ingin juga seperti Kak Heni, boleh, itu kesempatan dan semuanya itu adalah jalan Tuhan. Kita boleh bekerja, belajar, mati-mati, tetapi kita harus berdoa karena semua itu sudah Tuhan sudah tentukan. Ini hari kamu buat ini, itu semuanya karena Tuhan. Terima kasih, amin. Dan juga mungkin masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke. Mbak? Ya, pas ya. Terima kasih. Kami undur diri. Saya Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Indonesia Kalabari. Saya Kalisa. Saya Ingrid. Sampai Sampai jumpa. jumpa.